Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dwi Pertiwi dengan NIM 2006241. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan simulasi mengajar untuk anak kelas 1 SD, buku tema 8, subtema 4, mengenai bencana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Amelia Dwi Pertiwi. Kalian bisa panggil kakak Kak Amelia ya. Nah adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat selalu ya. Adik-adik jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya, seperti memakai masker, selalu mencuci tangan, dan jaga jarak terhadap orang lain. Adik-adik, kira-kira kita hari ini mau belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar mengenai bencana alam. Adik-adik simak videonya baik-baik ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya yuk kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah adik-adik semua, kakak ingin bertanya nih kepada adik-adik semua, apakah adik-adik tahu apa itu bencana alam? Kira-kira apa ya? Nah adik-adik, bencana alam adalah sebuah peristiwa alam yang terjadi di bumi yang dapat menyebabkan manusia dan makhluk hidup lainnya mengalami dampak yang merugikan. Nah adik-adik, contoh bencana alam itu seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan masih banyak yang lainnya. Adik-adik, apakah adik-adik tahu apa sih yang menyebabkan bencana alam itu bisa terjadi? Adik-adik, bencana alam itu bisa terjadi karena disebabkan oleh peristiwa atau kerusakan alam itu sendiri. Tetapi ada juga yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau campur tangan manusia. Kira-kira bencana alam apa saja ya yang terjadi akibat peristiwa atau kerusakan alam itu sendiri? Adik-adik, bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa atau kerusakan alam itu sendiri, yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi merupakan sebuah getaran atau guncangan yang terjadi pada permukaan bumi. Nah, adik-adik, gempa bumi ini dampaknya bisa menyebabkan gedung-gedung, rumah, dan hal-hal lainnya yang ada di permukaan bumi ini menjadi rusak dan hancur. Nah, adik-adik, jika terjadi gempa bumi, apa saja sih yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik, jika terjadi gempa bumi, kita semua harus tetap tenang dan jangan panik ya. Jika adik-adik berada di dalam rumah, adik-adik harus menjauhi benda-benda tinggi yang bisa saja runtuh, contohnya seperti lemari yang tinggi. Kemudian, adik-adik semua harus segera mencari tempat berlindung yang bisa melindungi diri kita, contohnya seperti berlindung di bawah meja. Tetapi jika adik-adik semua berada di luar ruangan, yang harus dilakukan juga sama. Adik-adik harus menjauhi pohon-pohon yang tinggi atau bangunan-bangunan tinggi yang bisa saja runtuh, dan kemudian segera mencari tempat perlindungan. Nah, adik-adik, tadi kan yang pertama ada gempa bumi, sekarang yang kedua ada gunung meletus. Nah, gunung meletus itu adalah peristiwa ketika gunung mengeluarkan magma atau lahar panas dari perut bumi. Nah, cara menghadapi ketika terjadi gunung meletus itu sama seperti yang sudah kakak jelaskan tadi ya adik-adik, yaitu adik-adik semua harus tetap tenang dan jangan panik, kemudian segera mencari tempat perlindungan atau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, adik-adik, yang tadi sudah kakak jelaskan itu bencana alam yang terjadi karena apa?
Ya, betul sekali ya adik-adik, bencana alam yang terjadi karena peristiwa atau kerusakan alam itu sendiri. Sekarang kakak akan memberikan beberapa contoh bencana alam yang disebabkan oleh kombinasi faktor gejala alam dan campur tangan manusia. Ada apa saja sih? Yuk simak baik-baik ya adik-adik. Nah adik-adik, yang pertama ada banjir. Nah adik-adik semua pasti sudah tahu kan apa itu banjir? Ketika musim hujan tiba, sering sekali terjadi banjir di beberapa wilayah di negara kita ini. Baik yang tinggi airnya semata kaki, selutut, bahkan ada yang sampai setinggi atap rumah. Nah, adik-adik, banjir itu bisa terjadi karena faktor gejala alam dan juga aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Banjir bisa terjadi karena kurangnya daya serap tanah terhadap air dan tersumbatnya saluran air yang menyebabkan air meluap ke daratan yang kemudian terjadilah banjir. Nah, adik-adik, bagaimana ya cara mencegah agar tidak terjadi banjir? Adik-adik, cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah banjir, yang pertama itu ada membuang sampah pada tempatnya. Kakak harap adik-adik semua jangan suka buang sampah sembarangan ya, dan selalu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua ada rutin membersihkan saluran air atau selokan rumah agar air bisa mengalir dan tidak meluap ke permukaan darat. Nah adik-adik, kemudian yang ketiga ada menanam pohon atau tanaman di sekitar rumah dan tidak menebang pohon secara liar. Tentunya hal ini dikarenakan agar tanah dapat menyerap air lebih banyak ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan yang pertama itu ada banjir. Sekarang yang kedua itu ada tanah longsor. Adik-adik, faktor penyebab terjadinya tanah longsor itu ada banyak sekali ya. Salah satunya karena ulah manusia yang melakukan penebangan pohon secara liar atau penggundulan hutan. Pepohonan di lereng, tebing, gunung, atau bukit itu berfungsi untuk menyerap air yang turun dari hujan dan mencegah erosi tanah. Tetapi jika sebuah area tersebut, terutama area gunung, tebing, dan lereng, tidak memiliki cukup pepohonan, ini akan menyebabkan terjadinya tanah longsor. Seperti itu ya adik-adik. Nah adik-adik, selain bencana alam yang sudah kakak jelaskan tadi, baik yang terjadi karena faktor gejala alam itu sendiri maupun yang terjadi karena ulah manusia, masih banyak bencana alam yang lainnya ya adik-adik. Adik-adik, kita semua sebagai manusia yang hidup dan tinggal dengan memanfaatkan sumber daya dari alam harus menjaga alam dengan baik ya adik-adik, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, contohnya seperti bencana alam tadi. Kita semua bisa memulainya dari hal-hal yang kecil, contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan
membersihkan saluran air, merawat tanaman atau pepohonan yang ada di lingkungan sekitar kita, dan kakak harap adik-adik semua selalu membiasakan hidup sehat ya. Nah, adik-adik, cukup sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini. Kakak harap adik-adik semua dapat memahami dan mencerna pembelajaran kita hari ini dengan baik ya. Terima kasih adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.